Pemirsa, 6 ruko di Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat ruko sedang kosong ditinggal pemiliknya merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Tolong untuk pos Priyokan, tolong bantuannya, soalnya rumah udah banyak kebakar. Kebakaran bukan sekedar musibah, tapi resiko yang bisa kita cegah. Tahukah Anda apa unsur-unsur penyebab api? Sebelum kita bicara masalah pencegahan dan penanganan api, alangkah baiknya kita mengetahui apa unsur-unsur api tersebut. Dengan begitu, kita akan mengetahui bagaimana cara memadamkan api. Api hanya akan terjadi apabila 3 unsur ini terbentuk atau bertemu. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga adalah panas. Dan menghilangkan salah satu dari unsur tersebut adalah kunci pemadaman. Berdasarkan data kebakaran tahun 2025, penyebab kebakaran masih didominasi oleh faktor kelalaian dan teknis, seperti korsleting listrik, kebocoran gas, pembakaran lahan, dan pembuangan puntung rokok yang sembarangan. Nah, sebagai langkah preventif, video ini akan mengulas langkah-langkah bagaimana cara mencegah kebakaran di lingkungan kita. Sering kita mendengar dan membaca kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik. Tapi, tahukah kita apa sebenarnya penyebab korsleting listrik tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara agar kita terhindar dari bahaya korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran di rumah atau di kantor kita. Yang pertama adalah jangan menumpuk colokan terlalu banyak, karena dengan menumpuk colokan terlalu banyak ini akan menyebabkan panas dan berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan yang kedua adalah selalu gunakan peralatan listrik yang berlogo SNI. Yang ketiga, rutinlah untuk mengecek instalasi listrik yang ada di rumah atau di kantor Anda. Dan apabila ada kabel yang terkelupas atau sudah getas, lakukan segera penggantian. Dan yang keempat adalah selalu matikan lampu dan cabut colokan apabila Anda hendak meninggalkan rumah. Dengan demikian, maka kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik akan dapat terminimalisir. Apabila terjadi kebakaran minyak di dapur Anda, jangan panik. Hal yang pertama dilakukan adalah matikan dulu kompornya, dan minyak yang terbakar jangan sekali-kali disiram pakai air. Karena disiram minyak panas dengan air maka akan menyebabkan bola api. Yang perlu kita lakukan adalah kita ambil tutup panci dan kita tutup minyak yang terbakar tersebut.
Dengan menutup api tersebut dengan tutup panci, itu adalah salah satu metode pemadaman api, yaitu menghilangkan udara pada api. Karena api terbentuk dari 3 unsur. Salah satunya adalah udara. Dan cara yang kedua yang dapat kita lakukan ketika ada minyak terbakar di dapur adalah dengan menggunakan minyak goreng. Matikan dulu apinya, terus kita masukkan minyak goreng. Metode yang barusan saya lakukan adalah metode cooling. Maksudnya dengan menambahkan minyak yang belum dimasak ke minyak yang terbakar, itu akan menurunkan suhu minyak yang terbakar tersebut. Makanya disebut metode cooling atau metode pendinginan. Jika Anda mencium bau gas di dapur Anda atau mendengar suara mendesis dari tabung gas Anda, jangan pernah sekali-kali langsung menghidupkan lampu listrik di rumah Anda atau di dapur Anda, ataupun alat-alat listrik yang ada di dapur Anda. Karena dengan menghidupkan lampu listrik atau alat-alat listrik yang ada di dapur Anda, itu dapat menyebabkan ledakan yang dapat berbahaya bagi Anda. Nah, jika Anda mencium bau gas ataupun suara mendesis dari tabung gas Anda, sebelum Anda menghidupkan alat-alat listrik di dapur Anda, terlebih dahulu Anda harus membuka pintu di dapur Anda. Dan cara membuka pintu dapur Anda, usahakan jangan terlalu kencang sehingga tidak terjadi percikan api. Karena percikan api sedikit pun dapat menyebabkan ledakan yang dapat membahayakan. Contohnya seperti ini. Kita buka secara perlahan dan kita buka dengan sempurna agar sirkulasi di dapur Anda menjadi lebih lancar. Dan buka juga jendela yang ada di dapur Anda. Hal ini dilakukan agar sirkulasi yang ada di dapur Anda menjadi lebih lancar dan gas yang terkurung di dapur Anda bisa keluar lebih cepat. Dan setelah Anda membuka pintu dan jendela di dapur Anda, maka Anda buka dulu regulator yang ada di gas Anda. Dan gas ini Anda keluarkan dulu ke tempat terbuka. Tujuannya apa? Agar kebocoran gas yang sudah terjadi tidak terus-menerus dan gas yang ada di dapur Anda bisa keluar lebih cepat. Dan saran saya, apabila di dapur Anda belum ada sistem ventilasi udara yang memadai, alangkah lebih baiknya ventilasi tersebut dibuat. Tujuannya apa? Agar ketika terjadi kebocoran gas di dapur Anda, sirkulasi udara yang ada di dapur Anda bisa mengeluarkan gas yang bocor tersebut. Berdasarkan data tahun 2025, kebakaran yang paling sering terjadi adalah kebakaran lahan yang disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, dan masih banyaknya masyarakat yang membuang puntung rokok dengan sembarangan, dan juga pembakaran sampah di lahan terbuka tanpa pengawasan. Untuk itu, kami mengajak kepada kita semua agar bersama-sama mencegah kebakaran lahan di lingkungan kita. Dengan cara yang pertama, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Mari sama-sama kita gunakan cara yang lebih aman dan lebih
baik dengan cara menggunakan alat-alat pertanian untuk membuka lahan. Yang kedua, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan api puntung rokok padam sebelum dibuang. Yang ketiga, hindari membakar sampah di lahan terbuka tanpa pengawasan, karena api sekecil apapun dapat membesar karena angin dan cuaca panas. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Dengan kesadaran kita bersama, maka kebakaran lahan dapat kita cegah untuk keamanan dan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Banyak masyarakat kita yang mempunyai apar tapi tidak mengetahui cara pemakaiannya dengan baik dan benar. Dan di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memakai apar dengan baik dan benar. Cara memakai apar yang baik dan benar ada 4 tahapan yang sering disebut dengan teknik PAS, yaitu pull, aim, squeeze, dan sweep. Pertama itu pull. Maksudnya pull itu kita tarik dulu pinnya, kemudian aim kita arahkan selangnya ke api, kemudian squeeze kita tekan dengan kuat, kemudian sweep kita sapukan ke api, ke pangkal api sampai apinya mati. Keselamatan dimulai dari kesadaran kita sendiri. Mari kita cegah kebakaran demi keamanan dan kenyamanan lingkungan kita. Saya Akbar Ali dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman mengucapkan salam Yuda Bramajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.